Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan kami dari tim Nyamnyot, yaitu nama usaha kami dan moto usaha kami yaitu Cemilan Manja Rasa Juara. Usaha kami ini menjual berbagai jenis makanan ringan untuk mahasiswa di kampus. Dan perkenalkan saya Daniel Francisco Tapea sebagai Ketua Pelaksana dengan NIM 2303010106 yang berperan sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Dan anggota pertama yaitu ada Saya Heri Eliakim Tarigan dengan NIM 23030192 dari Departemen Produksi. Saya Valentinus Baumpul dengan NIM 23030193 dari Departemen Pemasaran dan Penjualan. Saya Daniel Jatmiko Purba dengan NIM 23030197 dari Departemen Keuangan dan Administrasi. Saya Nicholas Selandio Muham dengan NIM 2303011109 dari Departemen Logistik dan Pengadaan. Baik, berikut adalah halaman pengesahan proposal bisnis plan Nyamnyot. Bidang usaha kami yaitu bergerak pada bidang makanan ringan dan minuman. Dan ketua pelaksananya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, selanjutnya untuk ringkasan eksekutifnya itu, Nyamnyot adalah sebuah usaha kuliner kreatif yang bergerak di bidang makanan ringan dan minuman kekinian dengan konsep fresh, modern, dan imut. Produk kami mencakup berbagai jenis cemilan seperti manisan buah, risol mozzarella, keripik pisang, donat mini, bakso crispy, dan minuman segar seperti es coklat kental dan jus jeli buah. Usaha ini menyasar pasar anak muda, khususnya pelajar dan mahasiswa yang mencari makanan enak, terjangkau, dan menarik secara visual. Nyamnyot hadir bukan hanya sebagai usaha makanan, tetapi juga sebagai gaya hidup baru untuk anak muda yang doyan jajan sambil tetap tampil gaya. Untuk visi dari usaha kami yaitu, visi kami adalah menjadi brand makanan ringan lokal yang terkemuka dengan inovasi produk berbahan dasar alami. Dan misi dari usaha kami yaitu, misi kami meliputi peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran kreatif, serta pengembangan kemitraan dengan UMKM. Untuk latar belakang perusahaannya itu, yang pertama nama perusahaan kami yaitu Nyamnyot. Bidang usahanya makanan ringan dan minuman. Jenis produk atau jasanya yaitu manisan buah, risol, keripik pisang, donat, bakso crispy, es coklat, dan jus jeli buah. Untuk alamat perusahaannya ini berada di Jalan Jamin Ginting. Untuk nomor teleponnya itu 0812 6518 3599. Dan mulai berdirinya itu pada bulan Februari 2025. Untuk biodatanya sebagai berikut. Yang pertama ada biodata ketua atau pelaksana yaitu Daniel Francisco Tapea, dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk biodata yang kedua ada Heri Eliakim Tarigan. Yang ketiga ada Valentinus Tompul. Dan yang keempat ada Daniel Jatmiko Purba. Dan yang terakhir ada Nicholas Elando Muham. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Analisis pasar dan pemasaran. Produk atau jasa yang dihasilkan seperti berikut. Kami mempunyai 5 produk: manisan buah, risol mozzarella, donat, keripik pisang, bakso crispy, dan jus jeli buah. Gambaran karakteristik pembeli atau pengguna, segmentasi dan target pasar. Target konsumen kami yaitu mahasiswa dan pelajar, pecinta kuliner kekinian, orang tua muda yang ingin cemilan praktis. Segmentasi pasar kami yaitu usia 13-30 tahun, aktif di media sosial, tinggal di area kampus, sekolah, dan perumahan. Promosi yang sudah kami lakukan, media sosial dan promosi bundling. Volume penjualan atau bulanan tertera pada tabel berikut. 3.5 strategi pemasaran. Pengembangan produk, menghadirkan varian rasa baru setiap bulan. Misal risol isi rendang, donat rasa red velvet, es coklat topping bubble. Kemudian menyediakan produk edisi musiman seperti paket Ramadan dan paket Valentine. Menyediakan kemasan lucu edisi koleksi. Kemudian menyesuaikan produk dengan tren media sosial. Setelah itu menyediakan menu paket
nyam bundling. Contoh risol plus jelly yang memiliki harga hemat. Selanjutnya, pengembangan wilayah pemasaran. Awal fokus di area kampus dan sekolah. Buka sistem pre-order online via WhatsApp. Buka booth di event komunitas. Menyasar kos-kosan dengan program jajanan Jumat Ceria. Kemudian menyediakan layanan antar minimal pembelian tertentu. Kegiatan promosi. Aktif promosi lewat Instagram, TikTok, dan WhatsApp Story. Mengadakan promo rutin seperti beli 3 gratis 1, promo tanggal kembar misal 11/11, buat konten challenge, nyamnyot review challenge. Kemudian memberikan loyalty card, beli 10 kali gratis 1 produk favorit. Setelah itu strategi penetapan harga, menggunakan harga psikologis, contoh Rp 4.000 bukan Rp 5.000. Setelah itu penetapan harga berdasarkan segmen, mahasiswa dan pelajar, low to mid price range, menyesuaikan harga dengan nilai produk dan biaya produksi agar tetap untung, margin 30-50%. Kemudian membuat harga bundling hemat untuk meningkatkan pembelian lebih dari satu produk. Harga fleksibel saat event besar, bisa sedikit naik dengan value tambahan, kemasan spesial, topping ekstra. Setelah itu analisis pesaing. Tokoh kue tradisional, keunggulannya harga murah dikenal luas, kelemahannya kurang modern, tampilan kurang menarik. Warung jajanan, keunggulan mudah dijangkau, kelemahan tidak higienis tanpa inovasi produk. Franchise minuman, keunggulan brand besar, kemasan keren, kelemahannya harga lebih mahal, minim variasi makanan. Saluran distribusi. Kami memiliki wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan. Wilayah pemasaran kami 100% lokal, jalur distribusi kami individu. Kemudian rencana lokasi showroom atau counter penjualan bertempat di Jalan Rumah Daniel Purba, tepatnya di wilayah Simalingkar B. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan bab 4 analisis produksi. Keunggulan produksi yang kami miliki, yang pertama itu fresh made daily, di mana tidak menggunakan bahan pengawet. Lalu proses produksi cepat dan efisien karena menggunakan sistem batch. Lalu higienis dan terstandar, terutama dalam penanganan gorengan dan minuman. Dan packaging estetik dan kekinian, dan juga fleksibel sesuai permintaan. Lalu ada bahan baku yang kami perlukan terlampir sebagai berikut, yang dimana kami memperoleh sumber tersebut dari pasar tradisional, grosir, dan toko penjual kue basah. Kami membutuhkan bahan pendukung seperti plastik vakum, plastik mika, minyak goreng, yang dimana bahan-bahan tersebut kami beli di toko plastik dan juga grosir. Untuk kapasitas produksi kami, fasilitas dan mesin produksi yang direncanakan itu sebagai berikut. Dan kapasitas produksi rata-rata per bulan kami untuk manisan buah sebanyak 140, lalu ada risol mozzarella sebanyak 160, lalu ada keripik pisang 100, donat 150, bakso crispy 100, dan es jeli buah 70. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama itu adalah analisis kompetensi SDM. Di dalam perusahaan kami terdapat 5 posisi. Posisi yang pertama itu CEO atau Chief Executive Officer. Kompetensi yang dibutuhkan yaitu kepemimpinan, manajemen bisnis, pengambilan keputusan, dan juga komunikasi. Selanjutnya ada posisi Departemen Produksi. Kompetensi yang dibutuhkan adalah keterampilan memasak, manajemen waktu, menjaga higienitas, dan juga menjaga kualitas produk. Selanjutnya adalah posisi Departemen Pemasaran dan Penjualan. Kompetensi yang dibutuhkan adalah komunikatif, mempunyai strategi promosi, pelayanan pelanggan,
dan juga transaksi penjualan. Selanjutnya adalah Departemen Keuangan dan Administrasi. Kompetensi yang dibutuhkan adalah akuntansi dasar, pencatatan keuangan, dan juga pengelolaan administrasi. Selanjutnya yaitu Departemen Logistik dan Pengadaan. Kompetensi yang dibutuhkan adalah pengadaan bahan, manajemen stok, dan juga efisiensi distribusi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan SDM. Yang pertama itu posisi CEO. Jumlah yang diperlukan yaitu 1, statusnya itu sebagai pimpinan, keterangannya itu merangkap koordinasi semua divisi. Selanjutnya adalah posisi Departemen Produksi. Jumlah yang diperlukan adalah 2, status kerjanya adalah paruh waktu, keterangannya adalah mengolah dan menyiapkan produk. Selanjutnya adalah Departemen Pemasaran dan Penjualan. Jumlah yang diperlukan adalah 1, status kerjanya adalah freelance, keterangannya adalah promosi, desain konten, dan penjualan langsung. Selanjutnya adalah posisi Departemen Keuangan dan Administrasi. Jumlah yang diperlukan adalah 1, status kerja paruh waktu, keterangannya adalah pembukuan dan administrasi harian. Selanjutnya adalah posisi Departemen Logistik dan Pengadaan. Jumlah yang diperlukan adalah 1, dengan status kerja paruh waktu. Keterangan posisi adalah pengadaan bahan dan juga pengelolaan gudang. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan uraian kerja. Struktur organisasi adalah CEO sebagai pimpinan dan juga 4 departemen sisanya sebagai bawahan. Selanjutnya adalah susunan pemilik atau pemegang saham. Kami berlima masing-masing memiliki jumlah saham yang sama yaitu 20 lot dengan nilai 490.000 dengan persentase masing-masing 20%. Next. Materi selanjutnya kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pemanfaatan teknologi informasi. Rencana pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran. Untuk memasarkan produk yang kami miliki, kami manfaatkan beberapa platform media sosial yang meliputi pemasaran melalui WA bisnis. Usaha yang kami bangun akan kami buatkan nomor WA bisnis yang khusus untuk merekap pesanan lebih cepat dan intens dalam melakukan komunikasi dengan konsumen. Kami juga akan mempromosikan jualan kami melalui story WA. Pemasaran melalui Instagram, yakni dengan rutin mempromosikan produk dengan cara membagikan momen pembuatan produk, penilaian konsumen akan produk yang kami tawarkan, dan foto katalog produk baik dari story, postingan di feed Instagram maupun live. Kemudian produksi. Untuk proses produksi pemanfaatan teknologi informasi, kami menggunakan berupa pencatatan nomor produsen bahan baku produksi dengan menggunakan database cloud, melakukan pencatatan barang cacat, barang kembali, memakai aplikasi Excel dan juga aplikasi penjadwalan kerja. Kemudian pengembangan produk. Dalam melakukan pengembangan produk, kami menggunakan aplikasi desain berupa Canva dan Adobe Photoshop untuk meningkatkan kepuasan pelanggan berupa desain kemasan yang menarik. Setelah itu mengeluarkan varian produk baru dengan menambah varian rasa, bentuk, dan isian dari produk yang ditawarkan. Kemudian distribusi. Dalam proses distribusi produk, kami memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan adalah cloud yang menyimpan data nomor customer dan reseller yang berpotensi dalam menjual produk sebanyak-banyaknya. Kemudian keuangan. Agar laporan pemasukan dan pengeluaran usaha yang kami miliki terdata dengan baik, kami menggunakan perangkat lunak laba-mu dalam menghitung laba usaha. Semua pengeluaran dapat tercatat dengan baik dan memiliki sistem backup data yang besar jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan SDM. Dalam penerapan teknologi informasi di bidang SDM, kami mengaplikasikan seperti aplikasi absensi otomatis sehingga tidak terjadi kecurangan dalam melakukan absensi dengan verifikasi 2 langkah agar karyawan dapat mengkonfirmasi.
Kemudian peralatan dan sistem yang akan kami miliki. Spesifikasi perangkat keras. Kami memiliki handphone dengan spesifikasi RAM 8GB, ROM 256GB, CPU Snapdragon 725 5G, GPU Adreno, kemudian kamera 25 megapiksel. Perangkat lunak yang akan digunakan yaitu WhatsApp Business, Cloud, dan Instagram. Harga satuan handphone tersebut yaitu 3.600.000. Jumlahnya 1. Kemudian laptop, spesifikasi AMD Ryzen 3 5000 series. Layar 14 inch, kamera 8 megapiksel, SSD 512 GB, RAM 8 GB, Windows 11. Perangkat lunak yang akan dimiliki Microsoft Office 365, Adobe Photoshop, dan Canva Premium. Harga satuan 8.700.000, jumlah 1. Kemudian rencana kerja akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana kerja. Pada bulan pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah perencanaan produk, persiapan alat dan bahan produksi, survei bahan baku, analisis pasar, dan juga branding. Pada bulan kedua, kami melakukan kegiatan survei bahan baku, analisis bahan, branding, dan juga kami sudah mulai produksi. Pada bulan ketiga dan bulan keempat, kami melakukan kegiatan produksi dan juga pengembangan produksi. Pada bulan kelima dan seterusnya, kami mulai berfokus pada kegiatan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke analisis keuangan, biaya investasi awal. Yang pertama, freezer kecil dengan volume 1 buah, harga per unit 1.500.000. Kemudian blender atau mixer, volumenya 1 buah dengan harga unit 400.000, total biaya 400.000. Kemudian kompor gas, volume 1 buah, harga per unit 500.000. Kemudian tabung gas, volumenya 1 buah, harga unit 20.000. Dan yang terakhir timbangan digital, volume 1 buah dengan harga 150.000. Selanjutnya, kemudian wajan dan panci besar, volumenya 3 buah dengan harga 450.000. Kemudian alat pres plastik dengan volume 1 buah dengan harga 250.000. Dan kemudian peralatan tambahan seperti sendok, baskom, dan lain-lain dengan volume 10 buah dengan harga 200.000. Jadi total keseluruhan untuk bahan-bahan investasi awal itu 19, volumenya 19 dengan total harga 3.470.000. Kemudian laporan keuangan, laporan arus kas. Pada bulan pertama penerimaan penjualan 835.000, bulan kedua 1.950.000, dan bulan ketiga 2.600.000. Modal awal iuran pada bulan pertama 2.500.000. Kemudian subtotal penerimaan bulan pertama 3.335.000, bulan kedua 1.950.000, dan bulan ketiga 2.600.000. Dan pengeluaran pada bulan pertama untuk pembelian bahan baku totalnya 1.690.000. Pada bulan kedua 1.690.000 dan bulan ketiga juga 1.690.000. Terus untuk pembelian bahan pembantu bulan pertama 760.000, bulan kedua 760.000, bulan ketiga 760.000. Jadi subtotal pengeluaran pada bulan pertama 2.450.000, bulan kedua 2.450.000, dan bulan ketiga 2.450.000. Kemudian masuk ke sisi kas. Pada bulan pertama 885.000, pada bulan kedua 500.000, pada bulan ketiga 150.000. Kemudian saldo kas awal. Pada bulan kedua kita dapat melihat 885.000 dan bulan ketiga 385.000. Dan saldo kas akhir pada bulan pertama 885.000, pada bulan kedua 385.000, dan pada bulan ketiga 535.000. Kemudian masuk kepada laporan laba rugi. Hasil penjualan. Yang pertama, biaya produksi. Bahan baku 1.690.000,
Bahan pembantu 760.000. Upah buruh atau produksi tidak ada, sama dengan transport juga tidak ada. Jadi biaya dan lain-lain 3.470.000. Jadi subtotal biaya tetap kosong, subtotal biaya tetap kosong juga. Jadi subtotal biaya administrasi, total biaya B plus C plus D 2.450.000. Laba sebelum pajak A kurang E 535.000. Pajak tidak ada. Kemudian laba bersih 535.000. Kemudian laporan neraca. Aktivitas lancar pertama kas 2.500.000. Piutang tidak ada. Kemudian persediaan bahan baku 1.690.000. Kemudian bahan pembantu 760.000. Jadi jumlah aktivitas lancar itu 4.950.000. Kemudian yang ke B aktivitas tetap. Pada tanah tidak ada, bangunan tidak ada, peralatan 3.470.000, penyusutan tidak ada. Kemudian jumlah aktivitas lancar 4.950.000. Kemudian jumlah aktivitas tetap 8.420.000. Kemudian modal di setor 2.500.000. Kemudian laba ditahan 835.000. Jumlah modal 3.335.000. Jadi jumlah pasif A 11.755.000. Kemudian analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat di sekitar antaranya, pertama dampak terhadap lingkungan. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat sekitar antaranya dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan. Kemudian penanganan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi. Kemudian analisis risiko usaha. Keterlambatan pengiriman bahan baku, kerusakan peralatan produksi, perubahan selera konsumen, persaingan dengan usaha sejenis, dan terakhir kekurangan modal. Kemudian antisipasi risiko usaha. Memastikan ketersediaan dari bahan baku untuk produksi yang tersedia, melakukan perawatan produksi secara teratur, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, menggunakan analisis data pada kompetitor usaha sejenis. Kemudian yang terakhir mengembangkan rencana keuangan yang efektif. Kemudian lampiran SWOT analisis. Analisis lingkungan bisnis dapat kita lihat dari produk, fungsi pemasaran, distribusi, persediaan, pelayanan pelanggan, dan organisasi pada SDM. Yang pertama pada produk. Harga jual masih dalam kategori ramai di kantong, produk memiliki mutu yang tinggi, desain produk terlihat menarik, perlengkapan yang dapat melengkapi kekurangan produk, pengemasan dan pelabelan yang baik. Kemudian fungsi pemasaran. Pada promosi produk dilakukan dengan menggunakan media sosial, karena memiliki segmentasi yang luas. Kemudian distribusi dan persediaan. Kecepatan dalam melakukan pendistribusian dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketersediaan barang dalam proses melakukan penjualan barang yang tersedia. Kemudian pelayanan pelanggan. Keramahan dalam pelayanan dilakukan dengan sebaik mungkin dan pelayanan juga dapat diberikan semaksimal mungkin. Kemudian organisasi dan SDM. Struktur organisasi yang memiliki wewenang dan delegasi, tugas yang jelas sesuai dengan pekerjaannya, mempercepat pengambilan keputusan dan proses rekrutmen yang sesuai terstandarisasi. Kemudian selanjutnya sistem manajemen, sistem pembukuan dan pengadministrasian yang struktur dengan memudahkan dalam pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Selanjutnya kemudian produksi. Sistem pengendalian biaya yang baik dapat membantu dalam meminimkan pengeluaran dan meningkatkan profitabilitas. Dan jika biaya produksi kita sesuai hal ini dapat membuat produk dapat bersaing. Kemudian teknologi. Penggunaan teknologi modern menggunakan handphone sebagai alat promosi produksi dan laptop sebagai alat pembuatan laporan penjualan. Kemudian pemanfaatan teknologi. Adanya perangkat lunak modern dengan mudah memudahkan setiap laporan pemasaran dan pengiklanan mengenai produk yang kita miliki. Kemudian kelemahannya. Produk. Pemberian harga jual yang tidak sesuai di pasaran dapat memberikan dampak pada penjualan produk. Kemudian fungsi pemasaran. Pada promosi dan pengiklanan yang tidak dilakukan secara maksimal dapat memberikan dampak penjualan barang hasil produksi yang menurun. Kemudian distribusi dan persediaan.
Kecepatan distribusi, ketepatan, waktu dan pengiriman, ketersediaan barang juga dapat mempengaruhi pada proses pemasaran penjualan produk. Kemudian pelayanan pelanggan, keramahan pelayan, dan pelayanan dapat berdampak pada proses pemasaran penjualan pada hasil produksi. Selanjutnya, kemudian organisasi dan SDM. Penempatan karyawan tidak selalu sesuai dengan keahlian mereka yang mengurangi produktivitas dan kepuasan kerja. Perbedaan tingkat mulai dari pengalaman kerja dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam tim dan mempengaruhi kolaborasi. Kemudian sistem manajemen. Beberapa proses pembukuan masih melakukan pembukuan manual yang dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan pencatatan. Kemudian produksi. Dalam produksi, dengan menggunakan biaya produksi yang tinggi dan penjualan hasil produksi yang tinggi membuat hasil produksi tidak dapat bersaing dalam pasar. Kemudian teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi yang tidak maksimal dapat merugikan dalam produksi dan pemasaran produksi. Kemudian pemanfaatan TI. Tidak semua dapat melakukan pemanfaatan teknologi dengan baik dan benar, dan hal ini dapat membuat proses yang tidak maksimal. Kemudian peluang persaingan. Dalam persaingan, usaha sejenis kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas kita yang memiliki hasil produksi yang berbeda dengan usaha yang sejenis. Selanjutnya, 2. Pemodalan. Dalam kebijakan pemerintah, dalam hubungan pemodalan keuangan dengan lembaga perbankan belum dapat melakukan peminjaman. Kemudian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung sektor tertentu dan hanya mendukung beberapa faktor tertentu dan tidak dapat mendukung semua faktor yang ada. Kemudian peluang pasar. Pada akses informasi dapat diketahui melalui jaringan pertemanan dan pengacakan pribadi langsung ke pasar. Kemudian proteksi pasar ekspor. Pada saat ini belum dapat memastikan dalam proses pasar ekspor. Kemudian kemajuan teknologi. Pada zaman sekarang belum dapat memaksimalkan perkembangan teknologi. Jadi produksi hanya pengembangan melalui pemasaran dan pengiklanan. Kemudian tenaga kerja. Kesesuaian tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja hingga saat ini masih sesuai. Kemudian bahan baku. Mutu dan ketersediaan bahan baku sejauh ini masih terjaga dan pada mutu dan ketersediaan bahan baku juga cukup baik. Kemudian masyarakat sekitar. Tuntutan lembaga konsumen hanya melakukan bahan-bahan produksi dari produk tersebut, halal atau tidak. Kemudian hambatan, persaingan. Dalam persaingan pada usaha yang sejenis dapat bersaing karena persaingan pasar dan diferensiasi produk atau layanan. Kemudian pemodalan. Dalam pemodalan belum dapat melakukan peminjaman pada lembaga-lembaga perbankan dikarenakan belum ada penjaminan terhadap usaha yang dimiliki. Kemudian kebijakan pemerintah. Pada sistem kebijakan pemerintah saat ini, pemerintah belum dapat mendukung dalam segala aspek faktor, hanya dapat mendukung beberapa faktor saja. Kemudian peluang pasar. Peluang pasar terhambat dikarenakan jaringan distributor dapat menghambat pertumbuhan dan ekspansi. Kemudian proteksi pasar ekspor. Pada saat ini belum dapat memiliki akses jaringan untuk dapat melakukan pemasaran ekspor. Kemudian kemajuan teknologi. Pemanfaatan terhadap TI belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena belum semua dapat mengerti menggunakan teknologi. Kemudian tenaga kerja. Latar belakang dari pengalaman kerja dan tingkatan pendidikan merupakan masalah yang harus diatasi. Kemudian bahan baku. Mutu pada bahan baku biasa diharapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dikarenakan untuk kepentingan sendiri atau keuntungan pada pribadi. Kemudian masyarakat sekitar. Tuntutan masyarakat yang beragam terhadap produk yang ditawarkan. Jadi kita harus mampu menyaring berbagai macam tuntutan tersebut. Kemudian kondisi perekonomian. Kondisi dari perekonomian yang tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan. Dan bisa juga terdapat proses naik turun terhadap faktor tersebut. Tergantung kita bagaimana menghadapi masalah-masalah tersebut. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Selamat siang.